Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Bu Sisil. Hari ini kita sebut sebagai materi terakhir Bahasa Indonesia karena sudah menjelang penilaian akhir tahun dan akan ada libur Lebaran Idul Fitri. Jadi Bu sebutnya materi terakhir karena penggabungan dari materi teks drama dan materi buku fiksi dan non-fiksi. Masih materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 semester genap bersama Ibu Sisil dari SMP Tarakanita 4. Kita satukan dulu dengan semangat kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Sebelumnya siapapun yang sudah melihat atau mencermati video YouTube ini silakan untuk mengisi nama, kelas, nomor absen di kolom komentar. Jadi Ibu tahu siapa saja yang sudah memahami atau mencermati pembahasan hari ini sebagai materi esok hari. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga kalian semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Motivasi pagi ini dari Tahukah Mary kamu Riana. bahwa 10 menit pertama ketika kamu bangun di pagi hari itu sangat penting dan sangat menentukan kualitas hidup kamu selama satu hari penuh. Juga akan menentukan kualitas masa depan kamu. Ini adalah 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari. Yang pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu, jangan mandi dulu, apalagi nih cek status di Instagram. Tapi lakukan satu hal yang paling penting, yaitu bersyukur. Kalau kamu berpikir, apa sih yang bisa saya syukuri hari ini Miss Mary? Hidup saya tuh banyak banget masalahnya. Tanpa kamu sadari, ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa kami syukuri. Contohnya adalah nafas kamu. Ketika saat ini kamu bisa bernafas dengan mudahnya, ada begitu banyak orang di luar sana yang pada saat ini nih susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang di luar sana yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki pada saat ini. Sekecil apapun hal yang kamu miliki pada saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup itu untuk kamu syukuri dan juga kamu perjuangkan. Yang kedua, energi. Energi itu amat sangat mempengaruhi hidup kamu. Antara energi dan rezeki itu hubungannya sangat erat. Kalau energinya besar, nanti rezekinya pun juga besar. Tapi kalau energinya kecil, nanti rezekinya pun juga kecil. Kalau kamu ingin rezeki yang jauh lebih besar lagi, energi kamu juga harus besar. Habis mandi kan kamu memilih baju tuh. Hari ini setelah pilih baju, pilih juga energi apa yang ingin kamu gunakan, yang ingin kamu kenakan hari ini. Apakah energi yang positif, optimis, semangat, ceria, pokoknya apapun itu, asalkan itu positif dan asalkan itu bermanfaat. Yang ketiga, no snooze. Ketika jam alarm berbunyi, akhirnya di snooze, dipencet 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi. Walaupun kamu sadar ketika alarm itu bunyi, berarti kamu tahu nih waktunya untuk bangun dan siap-siap untuk beraktivitas di hari itu. Tapi kenyataannya manusia nggak cuma punya logika, tapi juga memiliki perasaan. Kalau setiap pagi, yang mana nih yang biasanya lebih kuat? Pikirannya atau perasaannya? Ketika alarm bunyi, pikirannya sih tahu harus bangun pagi, tapi rasanya masih ngantuk deh. Akhirnya jam alarmnya ditunda, di snooze 5 menit kemudian. Hati-hati ya, jangan sampai ini menjadi kebiasaan karena hal ini sebenarnya terbukti bisa menjadi sangat fatal untuk hidup kamu. Kalau zaman sekarang banyak orang yang suka menunda-nunda alias procrastinate. Akarnya ini tercipta dari kebiasaan kamu menunda-nunda di pagi hari. Contohnya adalah dengan menunda alarm snooze button. Kadang hal yang kecil sederhana bisa membentuk kebiasaan dan akhirnya kebiasaan itulah yang nantinya membentuk karakter dan akhirnya terbawa terus dalam hidup kamu. Yuk, saya men-challenge kamu. Ketika bangun tidur, jangan lagi tunda. Pokoknya ketika alarm bunyi, langsung bangun, langsung siap-siap untuk beraktivitas. Hal yang keempat, merapikan tempat tidur. Kalau kamu bisa merapikan tempat tidur kamu setiap pagi secara konsisten, sesuatu yang kamu lakukan berulang kali bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu nantinya menjadi sebuah karakter yang akhirnya akan mengubah masa depan kamu. Karakter yang sedang dibentuk adalah karakter untuk bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pertama kamu di hari itu. Walaupun hal yang sangat sederhana, tapi saya yakin pasti ada kebanggaan tersendiri nih ketika kamu bisa menyelesaikan tugas pertama kamu. Itu bisa membuat kamu lebih semangat dan
berpikir, apalagi nih yang bisa saya selesaikan, apalagi nih yang bisa saya kerjakan. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil, karena kalau hal yang kecil aja kamu tidak bisa lakukan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab kamu yang lebih besar lagi nantinya. Yang kelima, afirmasi positif. Kata-kata adalah sebuah doa. Apa yang kamu katakan terhadap diri kamu sendiri akan menjadi doa yang akan membawa kamu menjalani hari ini. Nggak ada salahnya kan ketika bangun tidur, kamu mulai dengan memberikan afirmasi positif. Berikan masukan kata-kata maupun sugesti yang baik terhadap diri kamu sendiri, sehingga kamu pun menjadi percaya apapun yang akan terjadi dalam hidup kamu nantinya, kamu sudah siap untuk melewatinya. Berikan afirmasi positif dalam hidupmu sebagai langkah awal mencapai keberhasilan di masa depan. Itu dia 5 hal yang harus kamu lakukan di pagi hari kalau kamu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi. Pada kesempatan kali ini, Ibu Sisil akan menerangkan schedule time atau waktu yang masih tersisa untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita ketemu di tanggal 3 Mei. Ya, ada Zoom, kemudian paparan materi dan tugas. Kemudian ada tugas yang harus kamu kerjakan, LK1 dan 2 untuk teks drama. Rabu besok, ya tanggal 5 Mei, kita ketemu untuk Zoom lagi. Kalian membaca buku fiksi dan non-fiksi, jadi siapkan 2 buku. Ya, ada tugas LK3 dan LK4, fiksi dan non-fiksi. Kemudian hari Senin, tanggal 10 Mei, kita akan Zoom, tapi Zoom-nya untuk PH drama. Ya, kemudian Rabu 12 Mei dan Senin 17 Mei itu masuk dalam kategori libur Idul Fitri. Artinya kita tidak ada pembelajaran PJJ. Ya, kemudian Rabu tanggal 19 Mei kita ketemu lagi untuk Zoom PH buku fiksi dan non-fiksi. Senin 24 Mei kita ketemu untuk Zoom latihan soal PAT dan pembahasannya. Kemudian hari Rabu 27 Mei kamu sudah berjuang untuk penilaian akhir tahun. Di sini Bu tuliskan bahwa kamu bisa melakukan perbaikan nilai harian untuk mapel bahasa Indonesia. Jadi kalau kita hitung real time dalam bulan Mei ini kita hanya ketemu selama 1, 2, 3, 4, 5 kali pertemuan. Makanya pada hari ini Ibu akan berikan materi lengkap dengan LK-nya dan lengkap dengan keterangannya. Semoga bisa membantu di waktu yang tersisa. Apa yang kita bisa lakukan dalam 5 kali pertemuan yang masih tersisa? Yang pertama, pahami video materi terakhir, artinya nanti pahami video yang Ibu berikan kali ini dengan baik. Siapkan schedule time versi dirimu. Kalau tadi kan versinya Bu Sisil. Versi dirimu itu memuat mana yang harus saya kerjakan duluan. Apakah buku fiksi dan fiksi sudah ada? Apakah LK1, LK2 atau LK3, LK4? Ya. Kerjakan tugas yang tersedia, jangan menunggu sampai dengan due date, artinya tenggat waktunya. Mengerjakan cepat, lengkap, itu lebih baik daripada terburu-buru, harus dihubungi dan tidak lengkap. Ya, tolong ya, sudah disampaikan schedule time-nya. Ikuti Zoom, ya, karena 5 kali pertemuan itu dengan Zoom, dan dengarkan dengan baik penjelasan Bu Sisil, karena itu untuk menjawab LK-LK yang akan kamu kerjakan. Nah, terakhir ini yang paling penting. Hubungi Bu Sisil jika kamu merasa ada yang belum jelas. Jadi bukan Bu Sisil yang menanyai kamu, ada nggak yang belum jelas, tapi kamu sendiri yang berusaha untuk menghubungi Bu Sisil jika ada yang belum jelas. Oke, kita akan masuk materi yang pertama, itu teks drama. Ya, ini tersedia di buku paket halaman 179 sampai dengan 198. Teori teks drama, ya, yang bisa Ibu sampaikan di sini ada 5. Yang pertama, perbedaan drama modern dan drama tradisional. Ya,
Drama modern itu naskah yang digunakan baku, tidak dapat diganti-ganti di tengah pementasan. Drama tradisional naskahnya tidak baku atau bahkan tidak menggunakan naskah drama sama sekali. Drama modern sumbernya dari cerita kehidupan sosial masa kini. Drama tradisional sumbernya dari cerita rakyat atau tradisi masyarakat setempat. Drama modern itu peralatannya modern. Ya, kalau ini menggunakan alat musik dan peralatan yang tradisional. Drama modern panggungnya umumnya di ruang tertutup, kalau drama tradisional umumnya di ruang terbuka. Drama modern itu bahasanya santai, drama tradisional bahasanya baku, terkadang menyisipkan bahasa daerah. Nah, yang akan kita pahami hari ini atau pelajari ini khusus pada konten drama modern. Oke. Sekarang masuk ke ciri unsur drama, ya. Semuanya akan buka buku di halaman 183. Jadi beberapa penjelasan Bu Sisil tidak akan Ibu tuliskan dalam PPT, tetapi Ibu akan sampaikan secara lisan. Yang pertama, unsur tema. Tema itu yaitu inti cerita yang menjadi pusat pengisahan. Artinya keseluruhan drama itu bercerita tentang apa? Itu tema. Kemudian kalau alur itu urutan pengisahan. Urutan urutan alur drama. Jadi urutan bagaimana step dari yang pertama, kedua, ketiga sampai dengan yang drama itu berakhir. Kemudian kalau unsur penokohan itu tentang tokoh-tokoh dan wataknya. Ingat ya, penokohan artinya tokoh dan watak. Kalau tokoh berarti hanya menyebutkan nama, kalau penokohan berarti ada karakter watak yang ikut dalam tokoh tersebut. Sekarang kalau unsur amanat, tentang pesan moral yang ingin disampaikan dalam drama itu. Biasanya ada pesan-pesan yang baik atau pesan moral yang menginspirasi bisa diteladani dari sebuah drama. Kemudian unsur latar atau setting itu bicara tentang latar waktu, latar suasana, dan latar tempat berlangsungnya cerita drama tersebut. Kemudian kalau unsur dialog itu tentang ujaran dan lakuan yang diperankan tokoh. Kalau unsur gaya bahasa yaitu cara penyampaian drama tersebut. Ya, biasanya yang akan diambil unsur drama yang paling dominan itu hanya di bagian ya ini tema, alur, penokohan, amanat, dan latar. Oke, kemudian catatan yang ketiga. Dalam mementaskan drama, kerjasama tim adalah unsur terpenting. Drama yang sukses adalah drama yang mengedepankan gotong royong dan kerjasama tim. Dalam memerankan tokoh dalam drama harus percaya diri. Kita yakin bahwa kita bisa. Ketika di atas panggung kita menjadi pusat perhatian, selayaknya pusat perhatian sudah sepatutnya kita berakting sepenuh hati. Ya, kalau untuk menyajikan ini penilaiannya kita akan skip. Jadi kamu tidak akan membuat naskah drama. Ya, karena KD yang paling esensial yaitu mengidentifikasi, menyimpulkan isi drama. Oke, sekarang kalau menyajikan ya itu tetap ciptakan tokoh utama, ciptakan konflik, ciptakan latar, susun alur, susun kerangka, dan kembangkan kerangka. Kalau mementaskan, mengenali unsurnya, menentukan unsur drama yang dianggap menonjol, ya, menjiwai tokoh dan membagi peran. Ya, ingat ya, yang paling dominan di sini kita hanya akan belajar yang bagian ini sama yang bagian jenis drama modern. Ya, ini teori singkat teks drama yang ada dalam buku paket kita. Nah, untuk drama ini kita pelajari tentang teksnya, bukan penampilannya. Silahkan untuk dibaca di teks halaman 181 tentang teks drama berjudul Batu Menangis. Kemudian kita akan mengerjakan aktivitas 1 ya, dalam halaman 183. Ya, ini yang akan kita bahas bersama-sama. Dengarkan baik-baik penjelasan lisan Bu Sisil ya, agar bisa menjawab soal LK1 teks drama. Jika kurang jelas atau belum jelas, silakan putar ulang tayangan YouTube ini agar bisa menjawab soal LK1. Oke, sebelum menjawab 15 pertanyaan, Ibu akan sampaikan ya, isi garis besar dari cerita Batu Menangis.
Ya, Batu Menangis ini bercerita tentang seorang janda yang mempunyai anak yang cantik. Janda ini bernama Mak Daliah. Ya, pekerjaannya itu mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Ya, anaknya bernama Cantika. Anak ini sangat cantik. Suatu saat Mak Daliah itu pulang dari mencari kayu di hutan. Ya, kemudian dia lelah. Kemudian dia menyuruh untuk Cantika ini untuk masak untuk makan malam, tetapi Cantika ini menolak dengan alasan, ya, dalam teks itu nanti dia takut untuk bau minyak, tangannya kotor dan susah karena dia sudah berdandan, ya. Kemudian ya, Mak Dahlia masih memberikan pengertian, ya. Dia mengatakan bahwa kamu memang cantik, tetapi kamu tidak boleh membanggakan diri sendiri, ya. Tetapi Cantika malah tersinggung. Sampai akhirnya, ya, suatu saat, ya, keduanya pergi untuk ke pasar. Cantika memakai pakaian terbaik, sedangkan ibunya itu dengan pakaian seadanya. Semua orang mengira bahwa itu adalah seorang pemuda itu menanyai dia, apakah itu ibumu? Cantika menjawab, bukan, itu pembantuku. Mak Dahlia sebagai sang ibu itu terkejut sekaligus sedih. Mengapa anaknya tidak mau mengakui bahwa dia adalah ibu dari Cantika. Cantika tetap saja dia malu untuk mengakui ibunya dan dia tidak mau. Akhirnya Mak Dahlia ini berlinang air mata, berlutut dan berdoa pada Tuhan untuk menyadarkan anaknya. Ya, jadi memohon untuk berilah hukuman yang setimpal. Dan ternyata doa itu didengarkan oleh Tuhan. Cantika tiba-tiba menjadi tidak bisa bergerak, kemudian dia menjadi seperti patung dan dia menangis. Sampai akhirnya Cantika ini disebut sebagai batu jelmaan. Jadi orang-orang menyebutnya sebagai batu menangis. Itu adalah tafsiran singkat, ya. Nanti untuk menjawab soal nomor 2 dari LK1 tentang apa sih isi dari drama Batu Menangis, ya. Jadi isinya garis besarnya seperti itu. Jadi drama tersebut bercerita tentang Cantika yang dikutuk oleh ibunya karena dianggap durhaka. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan. Dari tafsiran tadi yang disampaikan Bu Sisil, kita akan menjawab, siapakah Cantika itu? Ya, Cantika itu adalah gadis yang sangat cantik, putri dari Mak Dahlia. Sedangkan Mak Dahlia adalah ibu dari Cantika, seorang pekerja keras yang suka mengumpulkan kayu bakar untuk dijual dan untuk hidup. Bagaimana karakter Cantika? Ya, Cantika ini malas, ya, tidak membantu orang tuanya, ya, durhaka, tidak mau mengakui ibunya, ya. Kemudian menampilkan karakter yang sombong, ya, karena dia merasa dirinya cantik. Bagaimana karakter Mak Dahlia? Ini adalah seorang ibu yang bijaksana, ibu yang mau mencukupi kehidupan keluarganya sepeninggalan suaminya. Jadi Mak Dahlia ini adalah seorang yang pekerja keras, ya. Kemudian mengapa Cantika tidak mau mengakui Mak Dahlia sebagai ibunya? Ya, tadi dalam konteks pergi ke pasar ketika ada seorang pemuda bertanya. Di sini Cantika tidak mau mengakui Mak Dahlia karena dia merasa malu terhadap penampilan dari ibunya yang lusuh, berpakaian tidak bagus, kemudian tidak secantik dirinya. Bagaimana sikap Mak Dahlia ketika Cantika tidak mau mengakui ia sebagai ibunya? Ya, Mak Dahlia merasa terkejut dan sangat sedih. Di situ ada, ya, Mak Dahlia terkejut dan sangat sedih. Ya, dia menegur Cantika, mengapa Cantika tidak mau mengakui bahwa dia adalah ibunya. Ya, bagaimana seharusnya sikap Cantika kepada ibunya? Ya, di sini ada nilai, ya, nilai-nilai yang ingin disampaikan pengarang. Ya, jawaban kamu boleh berbeda dengan jawaban Bu Sisil. Yang penting ada nilai-nilai moral yang ada di dalamnya. Ya, kalau berdasarkan teks drama yang tadi kita baca, seharusnya seorang anak itu tetap menghormati ibunya. Apapun kondisi keadaan ibunya, maka dia harus tetap menghormati, menaruh rasa hormat, mau membantu orang tuanya, dan bersikap selayaknya seorang anak kepada
orang tuanya. Ya, jadi ini nomor 1 sampai 7. Ingat ya, penjelasan ini untuk menjawab LK1. Kita akan lanjut ke nomor selanjutnya 8 sampai dengan 15 dalam slide berikutnya. Ya. Kita bicara untuk soal nomor 8. Apa isi doa Mak Daliah untuk putrinya? Ya, doa Pak Daliah untuk istrinya, untuk putrinya adalah, ya Tuhan, mohon sadarkan anak hamba, berilah ia hukuman yang setimpal. Jadi Mak Daliah sudah sangat gemes ya dengan anaknya, maka dia mohon pada Tuhan untuk Tuhan memberikan peringatan kepada sang anak. Nah, nomor 9 ini masih tentang nilai. Ini tafsiran juga atau sudut pandang kita sendiri. Seandainya kamu jadi Mak Daliah, apa yang akan kamu lakukan? Ya, mungkin kalau kita sudah tidak lagi zamannya mengutuk ya, karena kata mengutuk belum tentu menjadi batu sungguhan, tapi mungkin memberikan pengertian, kemudian memberikan nasihat, kemudian mengajak anaknya untuk mau terlibat dalam pekerjaan di rumah sehari-hari, ya, kemudian mengajarkan bagaimana cara hormat, yaitu yang seharusnya dilakukan oleh oleh orang tua pada anaknya, ya. Kemudian kita akan lihat kapan peristiwa itu terjadi, ya. Kapan itu berarti waktu. Di situ ada kata dahulu kala hiduplah seorang janda miskin. Ya, dahulu kala itu bisa menjadi kapan peristiwa itu terjadi, atau ketika si Mak Daliah pulang dari ladang, ya, itu juga bisa, ya, atau saat pergi ke pasar, itu bisa menjadi kapan. Ya, bagaimana urutan peristiwa dalam cerita tersebut? Ingat ya, urutan peristiwa ini bisa diterangkan seperti tadi yang tafsiran pertama. Jadi Cantika bersolek, emaknya pulang dari hutan, Cantika tidak mau memasak untuk orang tuanya, kemudian Mak Daliah menasehati, kemudian pergi ke pasar, ditegur seorang pemuda, Cantika tidak mengakui ibunya, kemudian ibunya merasa terkejut dan sedih, ibunya mohon pada Tuhan untuk mohon pengampunan, dan akhirnya Cantika dikutuk menjadi batu yang menangis karena dianggap sebagai anak yang durhaka. Oke. Di manakah peristiwa itu terjadi? Ya, ini bisa tempat, ya, bisa juga lokasi ya. Tempatnya berarti kan kalau tadi kita bicara tentang latar, berarti ada latar waktu, latar suasana, ya. Latar waktu, latar tempat, latar suasana, ada 3 latar ya. Kalau latar waktu berarti bisa menyebutkan dahulu kala, saat Cantika tidak mau disuruh masak, saat Cantika pergi ke, ya, saat itu menunjukkan bahwa itu adalah waktu. Ya, kalau tempat berarti bisa ini, kalau ini dikutip dari cerita rakyat Kalimantan. Bisa juga cerita ini terjadi di Kalimantan, atau terjadi di rumah Mak Daliah, atau terjadi di pasar. Yang penting ada kutipannya, ya. Kalau tersuasananya berarti sedih, kemudian terkejut, itu latar suasana. Ya, bagaimana suasana saat cerita terjadi, ya. Ya, ini ada tegang, terkejut, menyedihkan. Tapi yang bagian di bagian 12-nya ini, di bagian yang sini, ini harus kamu tunjukkan kutipan teksnya. Ya, jadi kalau kamu menyebut bahwa itu peristiwanya terjadi di pasar, maka kamu akan menunjukkan di sini. Ya. Nah, keesokan harinya kedua ibu dan anaknya itu pergi ke pasar. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa latarnya di peristiwa itu terjadi di pasar. Tapi kalau kamu menyebutkan cerita ini diadaptasi oleh cerita dari cerita rakyat Kalimantan, itu bisa juga. Yang penting dituliskan di situ kutipannya cerita rakyat Kalimantan, ada di teks yang paling terakhir. Oke ya. Jadi untuk nomor 10, 11, 12, 13 sertakan dengan bukti kutipan teksnya. Kemudian apa pesan yang kamu peroleh dari cerita yang tersebut? Tadi sudah sempat Ibu bahas ya, pesan moralnya. Ya, 1, menghormati orang tua, ya, apapun kondisi orang tua kita. 2, mau membantu orang tua, ya, mau mengerti pekerjaan yang ada di rumah. Dan yang ketiga, tidak sombong. Ya, kamu boleh menyebutkan pesan-pesan yang lainnya.
Kemudian apakah bahasa yang digunakan bahasa baku atau bahasa sehari-hari? Ya, kalau Ibu lebih cenderung ini adalah bahasa sehari-hari karena bahasa ini mudah dimengerti ya oleh kita sebagai pembacanya. Ya. Oke, itu pembahasan nomor anak aktivitas 1 nomor 1 sampai dengan nomor 15. Ingat ya, ini untuk menjawab soal LK1 teks drama. Jadi silakan untuk diputar ulang. Ya. Ya, sudah menyimak baik-baik ya penjelasan Bu Sisil ya. Nah, sekarang tugas LK1 dan LK2 teks drama sebagai berikut. LK1, jawab pertanyaan aktivitas 1 ya. Halaman 183 184 tadi sudah Ibu bahas secara lisan. Tuangkan jawaban pertanyaan nomor 1 sampai 5 ke dalam Google Classroom. Bisa dengan kata-kata sendiri atau simak penjelasan Bu Sisil. Kemudian LK2, tulis penafsiran kamu ya tentang isi teks drama Batu Menangis. Tadi sudah Ibu bantu untuk menjelaskan. Minimal 10 kalimat, sesuaikan dengan pembahasan dari Bu Sisil tadi. Kirimkan ke GC dalam bentuk MP4, tampak muka dengan seragam setengah badan ya. Kemudian materinya tidak boleh lebih dari 1 GB karena kan ditaruh di Google Classroom, atau boleh dengan link ya, nanti kamu boleh memilih mau taruh file atau taruh linknya. Submit LK1 dan LK2 ini ya paling lambat hari Rabu 5 Mei 2021 pukul 3 sore. Ingat ya, kalau sudah dikatakan ada due date atau tenggat waktu silahkan untuk ditepati. Ya, kita akan lanjut untuk PH teks drama. PH ini akan dilaksanakan hari Senin 10 Mei 2021. Jadi kamu tetap berada di Zoom meeting, kemudian akan Ibu bagi dalam 3 breakout room, kemudian kamu akan mengerjakan soal dan akan diawasi oleh Bapak Ibu guru pendamping. Ya, bahannya teks drama Leo Legendaris halaman 184 sampai 187. Ya, panduannya adalah pertanyaan aktivitas 2. Ini hampir sama persis dengan tadi aktivitas 1, hanya teks dramanya diubah. Kemudian pelajari uji kompetensi halaman 196 sampai 198. Dan pelajari PowerPoint materi hari ini, teori teks drama di slide hari ini. Pembahasan nomor 1 ya dan nomor 2 nanti Ibu akan share tanggal 8 Mei di Google Classroom. Silahkan untuk dipelajari sehingga hari Seninnya tanggal 10 Mei kamu akan dapat mengerjakan PH teks drama dengan baik. Ya, jelas ya sampai di sini ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Setelah teks drama, kita akan mengenal buku fiksi dan non-fiksi. Buku paket berada di halaman 179 sampai dengan 198. Teori buku fiksi dan non-fiksi berada di yang ada dalam buku paket ya, menyangkut 6 hal. Ya, yang pertama perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi adalah buku hasil imajinasi yang dituliskan dalam sebuah karangan sesuai dengan sifatnya yang merupakan hasil karya rekaan. Jadi tidak bisa jadi tidak sesuai dengan keadaan nyata. Kemudian buku non-fiksi itu buku karya ilmiah yang disusun berdasarkan fakta atau hal yang sebenarnya. Informasi yang disajikan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, informasi tersebut secara keilmuan dapat dipertanggungjawabkan. Karya non-fiksi melalui struktur yang tidak dapat digeneralisasi seperti karya fiksi, artinya disamakan. Struktur karya fiksi bersifat sistematis berdasarkan penelitian atau fakta yang ada. Struktur karya non-fiksi dapat ditentukan berdasarkan teori pada suatu ilmu pengetahuan sehingga informasi yang disampaikan jelas, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik membaca buku ya, buku fiksi dan dua-duanya non-fiksi ini bisa dengan teknik SQ3R, survei, question, read, recite, atau recall dan review. Ya. Kemudian struktur buku fiksi dan non-fiksi, ya lihat di sini ya, ini strukturnya.
Ya, ini mengandung ada semuanya, ada tema, tokoh, latar, alur, amanat, sudut pandang. Ini di bagian fiksi. Kalau di bagian non fiksi ya nanti kita akan lihat ada identitas buku ya. Di sini ya, kalau yang fiksi tadi lebih ke sini ya. Kemudian ada isi kelebihan kekurangan, ada manfaatnya dan seterusnya. Itu non fiksi. Baik teks fiksi maupun non-fiksi memuat informasi yang menarik dan bermanfaat bagi pembaca. Penulis yang baik berarti mampu menyampaikan gagasan dan informasi yang ditulisnya pada pembaca. Kemudian jika kita ingin menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi, maka kita akan melihat daya tarik teksnya, kebahasaan teksnya, dan isinya. Ya, kalau Ibu lebih cenderung pada isi, kemudian kelebihan kekurangan, kemudian ada manfaatnya. Jadi di sini. Untuk bagian kebahasaan itu bisa kita skip. Oke, ini teori singkat buku fiksi dan non fiksi. Ya, ini secara nyata buku fiksi dan non fiksi ya. Contoh-contoh bukunya ya, lebih pada ini cerpen, novel ya, novel ya. Kemudian di sini lebih pada buku-buku yang menyangkut ilmu pengetahuan ya, kamus, kemudian Bourdieu, jangan membuat masalah kecil jadi besar, Think and Grow Rich, Atomic Habits ya. Jadi hari Rabu tanggal 5 Mei kita akan bertemu di Zoom, tapi kamu akan menunjukkan 2 buku yang kamu punya. Satu buku fiksi, satu lagi buku non fiksi. Jadi sudah disiapkan 2 buku dari sekarang. Karena hari Rabu Ibu akan melihat apakah kamu sudah mempunyai atau belum. Kalau seandainya belum ada, tetap harus ditunjukkan. Ya, kamu akan mengisi di kolom chat atau di GGC judul buku yang sudah kamu baca. Ya, ini tidak usah beli, ingat ya. Silahkan pinjam. Kakak kelas atau kakak yang sekarang duduk di kelas 9 itu juga disuruh membaca buku. Jadi silakan untuk pinjam. Atau pinjam dari papa mamamu yang kira-kira kamu tahu bukunya seperti apa. Ingat ya, ini bukan buku digital tapi buku dalam bentuk fisik. Ya, jadi Ibu menyarankan tidak usah beli tapi pinjem. Kakak kelas angkatan atau kakak kelas yang sekarang, kakak kelas yang angkatan berarti yang tahun yang sudah lulus ataupun yang tahun ini, itu semuanya juga suruh membaca buku. Jadi kamu bisa pinjam. Itu ya. Oke, catatan penting dari buku fiksi dan non fiksi. Yang pertama, ada namanya membaca indeks. Ini hanya ada di buku non fiksi. Indeks ini seperti kamus kecil, terletak di bagian belakang, memuat istilah, kata, nama orang yang tersusun secara alfabetis disertai nomor halaman. Silakan pelajari bagaimana cara membaca indeks di halaman 102 tentang ya ini, Mara Rusli 148,230 ya, halaman lihat ya, halaman 202. Di situ dituliskan nama Mara Rusli dalam buku Cerdas Bersama dan Bersastra Indonesia SMA MA Jilid 2 tersebut terdapat pada halaman 148 dan 230. Itu cara bacanya. Ya, ini tentang indeks, catatan penting yang pertama. Sekarang catatan penting yang kedua. Peta konsep atau mind map di halaman 205 sampai dengan 206. Peta konsep ini dibuat untuk menggambarkan alur buku, ya, terutama semua buku yang dibaca sih. Peta konsep itu pemetaan buku berisi pokok-pokok bahasan dalam buku tersebut. Di situ di buku kita, buku paket kita ada 2 contoh peta konsep. Yang pertama, novel Sengsara Membawa Nikmat halaman 205 dan buku Kemagnetan halaman 206. Perhatikan baik-baik. Yang namanya mind map, berarti kamu akan menuliskan kata yang penting disertai garis seperti mapping atau seperti peta. Ya, jadi menarik garis-garis itu keterkaitannya seperti apa. Ya, itu memuat alur, jadi jalan ceritanya. Kemudian kalau di halaman 206 yaitu memuat peta konsep kemagnetan ya. Jadi ada 4 subbab, kemudian per subbab itu ada juga isinya. Itu namanya mind map. Catatan penting yang kedua. Kemudian kita akan ke catatan penting yang ketiga. Metode SQ3R di halaman 206 sampai dengan 208.
Ini adalah teknik untuk membaca buku fiksi dan non-fiksi, terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, survei. Survei itu memeriksa, meneliti, atau mengidentifikasi seluruh teks. Ya, jadi metode ini digunakan untuk mengenal bacaan secara lengkap sebelum mulai membacanya, dari judulnya, identitas bukunya, baca sinopsisnya, sampul belakangnya. Ya, itu langkah awal, survei dulu. Kemudian yang kedua, question. Menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Ya, jadi pembaca bisa mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kata tanya yang digunakan itu hampir sama dengan 5W1H. Siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa. Itu questionnya. Kemudian di bagian read, langkah yang ketiga ya, itu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang disusun. Kalau tadi menyusunnya itu siapa ini, maka jawabannya adalah orang atau siapa yang terlibat. Ya, di bagian read ini pembaca harus fokus pada penguasaan ide pokok atau gagasan utama. Ya. Kemudian pembaca dapat memperlambat cara membaca pada bagian penting, yaitu dikasih notes, ya, jadi kasih tanda-tanda. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat. Ya, recite atau recall. Menjawab dan menghafal setiap jawaban yang telah ditemukan. Artinya kamu akan berhenti sejenak, kemudian mencoba pertanyaan pada bagian question, ya. Kemudian juga membuat catatan seperlunya. Itu recall atau recite. Nah, terakhir adalah review, meninjau ulang seluruh jawaban atau pertanyaan yang telah disusun, ya. Memasukin bagian review ini akan masuk ke simpulan bacaan. Ya, tahap ini membantu daya ingat dan perjelas pemahaman pembaca untuk mendapatkan hal penting yang mungkin terlewatkan. Jadi metode ini, ya, SQ3R ini, ya, dianggap lebih efektif karena dapat mendorong pembaca untuk lebih memahami hal yang dibacanya, ya, baik tersirat ataupun tersurat. Dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode ini, pembaca dilatih untuk menceritakan atau mengutarakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri. Ya, tapi kelemahannya SQ3R ini waktunya cukup lama. Nah, kamu hanya cukup untuk melajari catatan penting dari 1, 2, dan 3. Ini termasuk dalam teori. Ya, yang akan kita praktekkan yaitu lebih pada laporan hasil baca buku. Jadi ini adalah catatan penting untuk pengetahuan kita yang akan nanti keluar dalam soal PH. Sekarang Ibu akan kasih contoh untuk laporan buku fiksi dan non-fiksi. Jadi buku yang kamu baca itu harus dilaporkan. Ya, tidak hanya membaca saja. Ya. Ibu akan kasih tahu bahwa di internet itu banyak sekali resensi, resume atau analisis laporan baca buku. Tapi ingat, ya, yang Ibu harapkan di sini adalah kamu benar-benar sudah membacanya. Ada bukti fisiknya bahwa buku ini pernah kamu baca. Ya, jadi di sini akan ada identitas judul buku, pengarang, penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan tebal buku. Ya, jadi kamu akan benar-benar tahu bacaannya. Kemudian di sini nanti ada bagian resume buku, ada keunggulan, kekurangannya buku, ada manfaat baca buku, ada quotes-nya. Ya. Ini contoh laporan buku untuk angkatan yang sudah lulus, angkatan 40 ya berarti ya. Kamu kan 42. Oke. Angkatan 40 ya. Itu buku fiksi. Ya, di sini si cacing dan kotoran kesayangannya. Ingat ya, kalau buku fiksi berarti bukunya rekaan. Kemudian Ibu akan kasih contoh. Ya, ini adalah contoh buku contoh laporan baca buku non fiksi, ya, biasanya why. Kalau kamu punya banyak why, ya, itu adalah seri pengetahuan ilmiah populer. Ya, ini contohnya why roket dan pesawat luar angkasa. Roket dan pesawat luar angkasa dibaca oleh Kak Navarro. Sama ya, ada pengarang, judul buku, pengarang, penerbit, dan seterusnya ya. Wajib diisi sampul buku, kemudian resume bukunya, keunggulan kekurangannya, kemudian manfaat membaca bukunya, dan ada quotes-nya di sini, foto. Ya.
Jadi intinya baca dulu bukunya, baru bisa mengerjakan laporan ini. Tidak asal melihat dari internet, ya. Kita agak mengambil atau menyaring informasi secara keseluruhan. Jadi lakukan sendiri. Nah, Ibu juga membuat laporan buku non-fiksi. Ya, jadi kalaupun Ibu menyuruh, Ibu juga harus mengerjakan sendiri. Yang Ibu baca adalah sebuah buku yang berjudul Guru Asik, Murid Fantastik. Ya, ini sudah cetakan di tahun terbitnya di tahun 2018. Ya, 3 tahun yang lalu. Tapi buku ini masih layak untuk dibaca. Ya, jadi dan ada resume bukunya. Jadi buku berjudul ini, ya, Ibu beli itu harganya 42.000. Ya, kemudian keunggulan kekurangan bukunya ada di bagian sini. Ya, keunggulan ini ada halamannya. Ya, kelebihan pun juga ada halamannya. Ya, kemudian apa sih manfaat membaca buku ini, dan ini quotes-nya Bu Sisil serta foto. Ya, fotonya ada 2 ya, sampul sama foto ketika memegang buku ini. Ya, jadi sah ya Ibu juga baca bukunya. Jadi kamu juga harus baca. Mengapa Ibu tidak contohkan untuk untuk fiksi? Karena buku fiksi itu sangat gampang. Jadi kamu bisa cari Dylan, bisa cari Milea, Tereli dan sebagainya. Itu banyak ya. Ini contoh hasil laporan baca buku yang bisa kamu lihat secara langsung ya. Jadi Ibu sudah pernah untuk displaykan ini di lamanya Tarpat Rawamangun, Facebooknya Tarpat Rawamangun di tanggal 22 Mei 2020, setahun yang lalu, karena untuk membahas angkatan 40 yang sudah lulus ya. Saat itu mereka juga membuat laporan hasil baca buku ya. Oke, ada bentuk PDF-nya, kemudian ada program yang bisa digunakan namanya Flip Snack ya, tapi hanya bisa memuat beberapa halaman, maka Ibu terbitkannya dalam 3 link. Oke, boleh untuk dibuka. Lanjut ya. Oke, sudah menyimak baik-baik ya penjelasan Bu Sisil ya. Sekarang Ibu akan terangkan tugas LK3 dan LK4, buku fiksi dan non-fiksi sebagai berikut. Ya, yang pertama, baca 1 buku fiksi, buat laporan buku fiksi sesuai contoh. Kemudian isi laporannya ada identitas, ada isi atau resume, kelebihan kekurangan, manfaat baca buku, quotes pendek, dan foto. Fotonya ada 2, foto sampul dan foto memegang buku. LK4 sama, hanya bukunya adalah buku non-fiksi. Membuat laporannya sesuai contoh, kemudian isi laporannya sama isinya dengan yang bagian buku fiksi. Submit LK3 dan 4 ini paling lambat Senin 10 Mei 2021 pukul 3 sore. Ya, waktunya masih cukup panjang, tapi semua LK ini sudah Ibu taruh di Google Classroom, bisa langsung untuk dikerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Kemudian untuk PH buku fiksi dan non fiksi ini ya akan mengandung 2 nilai ya. Kita akan laksanakan Rabu 19 Mei tetap di Zoom meeting seperti yang tadi PH drama ya. Bahannya adalah laporan hasil baca buku fiksi masing-masing ya, buku fiksi dan non fiksi. Pelajari uji kompetensi, pelajari materi hari ini tentang buku fiksi non fiksi. Kemudian pembahasan di bagian yang ini akan Ibu share tanggal 18 Mei di GC. Silakan untuk dipelajari ya. Mengapa sudah Ibu terangkan sekarang? Supaya kamu bisa belajarnya untuk step by step ya. Untuk schedule yang ketiga, schedule utama adalah persiapan PAT Bahasa Indonesia kelas 8. Tugas kamu adalah mempelajari soal UAS genap di buku paket halaman 226 sampai 244. Pembahasannya akan Ibu lakukan via Zoom di hari Senin 24 Mei 2021. Jadi silahkan ditandai yang belum jelas mana, yang mau ditanyakan yang mana. Oke, pelaksanaan PAT Bahasa Indonesia ini dalam kalender PAT di antara tanggal 27 Mei sampai 3 Juni. Soal PAT-nya ada 50 soal pilihan ganda. Kemudian ada soal hot. Bahan PAT Bindo itu soal-soal ulangan akhir semester 2 yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang sudah dibahas di sini ya.
Kemudian selama mengikuti PAT bisa melakukan perbaikan nilai harian dengan menghubungi Ibu Sisil. Biasanya Ibu akan rekap nilai untuk keseluruhan yang sudah kita pelajari, sudah kamu dapatkan. Kemudian untuk nilai di bawah KKM silahkan untuk menghubungi Ibu Sisil. Ya, materi hari ini sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, ini pertanyaan silahkan dicatat. Kemudian besok saat Zoom kamu boleh untuk bertanya. Oke, quotes hari ini ya, selamat ujian. Kamu tak perlu khawatir kalau kamu rajin belajar, karena ujian ini hanyalah loncatan kecil. Jadi banyak berlatih dan jangan lupa selalu berdoa. Ya, karena tiap hari itu adalah ujian kehidupan, maka kamu sebenarnya ini hanya loncatan kecil bahwa ujian-ujiannya harus kamu laksanakan. Oke, terima kasih sudah mengikuti PJJ atau penjelasan video bahasa Indonesia hari ini. Selebihnya akan kita bahas dalam Zoom besok pagi. Semoga video kali ini sudah kamu kerjakan, sudah kamu persiapkan, sehingga saat besok akan PJJ itu sudah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Itu ya. Walaupun PJJ tetap semangat, tetap belajar asik bahasa Indonesia. Ya. Terima kasih untuk keseluruhan dari awal sampai akhir materi ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat kamu gunakan. Kemudian karena ini menjadi materi terakhir, ya, maka harus bisa kamu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita akan tutup dengan berdoa terlebih dahulu karena Tuhan sudah menyertai kita dari awal sampai akhir video ini dibuat. Atau video ini bisa kamu pelajari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat hari ini. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.